Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat untuk belajar via daring. Nah, sebelum materi saya lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Tentang obat-obat sistem pencernaan ya. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Rati secara detail gimana mulai mulut sampai ke bagian anus. Nah, sekarang kita bahas satu persatu masalah apa saja obat-obatan yang terdapat di obat-obat sistem pencernaan. Salah satunya satu antasida ya. Oke, kita bahas antasida ya yang disebut di sini. Mana ya? Sebentar. Antasida artinya namanya anti itu kan itu untuk melawan. Asidus itu merupakan asam. Nah, yaitu antasida yaitu obat yang dia sifatnya adalah basa lemah yang biasanya dia menetralisir kelebihan asam lambung atau MAH ya. Ini artinya kalian sudah sering sekali untuk bisa mendapatkan obat-obatan yang sifatnya dia untuk menetralisir asam lambung, dan biasanya kalian banyak menemukan seperti Promac dan sebagainya, itu salah satu hal ya. Kemudian nama lain dari MAH itu disebut dengan gastritis ya, namanya gastritis itu merupakan suatu gejala ya, peradangan ya, peradangan. Oke ya, yang biasanya timbul karena adanya gejala nyeri hebat secara berkala. Oke, saya lanjutkan. Penyakit antara lain biasanya yang disebutkan dalam apa saja sih penyakit yang biasanya disebut, biasanya dia ada GERD atau disebut gastroesophageal reflux disease atau penyakit saluran pencernaan ya yang bersifat kronis. Akibat naiknya asam lambung akan mengiritasi dan membakar esofagus. Ya, di sini esofagus di sini pada kerongkongan itu sifatnya dia seperti panas sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai halnya dia menimbulkan rasa panas pada heartburn ya. Jadi di hati itu kayak panas gitu. Jadi agak di mulai kerongkongan ya, itu sifatnya dia panas sekali. Kemudian ada penyakit penyerta, mungkin ini ada sindrom Zollinger-Ellison, yaitu kelainan di mana terjadi peningkatan hormon gastrin ya di dalam lambung ini ya, hormon gastrin yang diproduksi untuk merangsang HCl ya. Ini pencetus adanya tumor pankreas ya. Kemudian penyebab lain adalah Helicobacter pylori. Ini adalah kuman yang namanya itu bakteri ya, dia sifatnya gram negatif. Waduh, gram negatif kan terdapat pada bakteri, itu ada dua kan ya, gram positif sama gram negatif. Nah, kalau di Helicobacter itu disebut gram negatif. Ini yang membedakan dalam proses pewarnaannya, dan biasanya dia menyebabkan tukak lambung ya, penyebabnya di tukak lambung dan tukak usus. Kemudian penggolongan antasida berdasarkan mekanisme kerja ya. Jadi antasida ini mekanisme pekerjanya itu berbeda-beda. Obat yang dihasilkan juga berbeda-beda ya. Contoh, antihiperasiditas itu ada kandungan aluminium dan magnesium. Ya, ada kandungan aluminium dan magnesium. Obat ini ya, obat yang mengandung aluminium dan magnesium itu mengikat kelebihan HCl ya, kelebihan asam HCl atau asam lambung ya, asam lambung kalian kan memproduksi asam lambung, tapi jika kelebihan maka obat yang disarankan adalah ini aluminium sama magnesium. Nah, biasanya dikombinasi dengan Mg ya, dan
ml. Oke, saya lanjutkan. Untuk antihiperiditas kandungan natrium bikarbonat. Jadi kandungannya berbeda, mekanismenya pun juga berbeda. Nah, antasida yang larut dalam air bekerja cepat untuk dia melepaskan CO2 ya. Sehingga dia di dalam tubuh akan menimbulkan suatu sendawa. Nah, glegen seperti itu atau sendawa. Dosis berlebih menimbulkan alkalosis atau darah banyak mengandung basa alkali. Jadi jika kebanyakan pun juga tidak disarankan karena dia akan menimbulkan alkalosis dalam tubuh kalian. Nah, seperti itu. Kemudian ada kandungan yang berbeda yaitu kandungan bismut dan kalsium ya. Dapat membentuk lapisan pelindung pada luka lambung ya yang bersifat neurotoksik atau kerusakan otak. Ini jarang digunakan untuk kandungan bismut ya, menyebabkan juga hiperkalesemia. Kemudian ada kandungan sukarfat dan aluminium hidroksida dan bismut koloidal. Ini melindungi tukak lambung biasanya. Ini langsung kalau di judge bahwa dia mengalami tukak lambung, obat yang disarankan adalah obat-obat yang ini, sukarfat, hidroksida, dan sebagainya. Kemudian ini golongan obat berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama adalah menghambat reseptor H2. Ya. Ini berarti dia menyembuhkan tukak lambung dengan cara mengurangi sekresi. Ya. Biasanya contohnya ya, famotidin, kemudian nizatidin, roxatidin, ya itu beberapa contoh yang biasanya obatnya dengan mekanisme menghambat reseptor H2. Kemudian ada menghambat pompa proton atau yang disebut dengan PPI ya, menghambat pompa proton ya, pump proton inhibitor ya. Kemudian ini tempat keluarnya proton ion H+, contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Ya, ini sudah saya sebutkan contoh-contohnya juga ya. Kemudian ada lagi ya selain menghambat reseptor H2 ya. Kemudian ada PPI, kemudian PPI ya, kemudian ada analog prostaglandin ya. Apa itu analog prostaglandin? Dia bekerjanya secara langsung melindungi mukosa di dalam tubuhmu ya, atau menstimulasi mukus dan bikarbonat, contohnya mikoprostol ya. Jadi paling enggak spesialis ya, yang ada di sini kalian juga harus tahu ya obat-obatnya. Nah, ini biasanya antasida itu boleh kok dikombinasi, artinya supaya menambah efektivitas obat di dalam tubuh kalian, biar mempercepat juga. Nah, biasanya dikombinasi oleh beberapa obat yang sifatnya dia antikolinergik atau menekan produksi getah bening, contohnya ekstrak beladon. Kemudian boleh dikombinasi dengan obat penenang atau sedatif, contohnya chlordiazep. Ini sifatnya di diazepam ya, ini chlordiazep zeposida ya. Kemudian ada spasmolitik atau melepaskan ketegangan otot di dalam tubuh kalian ya. Contohnya paverin. Kemudian kombinasi selanjutnya dimetikon ya, memperkecil gelembung gas yang timbul sehingga mudah diserap oleh tubuh kalian. Jadi gelembung-gelembungnya itu dipecah di dalam tubuh, di dalam lambung, kemudian partikelnya diperkecil ya. Itu mekanisme untuk dimetikon untuk mempercepat reaksi efektivitas obat antasida ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang biasanya obat-obat antasida ya. Ada antasida doen, dosisnya anak 6 sampai 12 tahun diminum 3 sampai 4 kali setengah tablet. Kalau dewasa 3 sampai 4 kali, biasanya 1 sampai 2 tablet ya. Ini antasida yang biasanya sering kali kalian jumpai di apotek ya, itu disebut antasida doen. Kemudian ada simetidin 200 mg ya. Biasanya untuk gastritis. Kalau gastritis boleh pakai 1x1 dengan dosisnya 800 mg, boleh diminum setelah makan. Tetapi biasanya obat-obat antasida ini boleh kok dijeda
sebelum makan ya, sebelum makan dulu, artinya sebelum makan, kemudian jeda 1 jam kalian boleh makan kayak gitu. Jadi obat-obat antasida itu seperti itu rata ya. Ini untuk ulkus peptik ya, dia diminum 2 kali sehari ya, dosisnya 400 mg. Ada ranitidin juga di sini ya, ini juga sering kali kalian temukan di apotik ya. Ada suklavat ya, ini suspensi, kemudian omeprazol ya. Omeprazol dosisnya 220 mg per 4 atau 40 mg. Nah, ini obat-obatan ini kebanyakan ya obat-obat antasida yang biasanya diperjualbelikan di apotik ya. Seperti itu. Nah, ini nanti di Gestiva, oke. Nanti kita lanjutkan untuk obat-obatan pencernaan berikutnya ya. Jangan lupa absen ya. Absennya nanti saya bantu di Google, di Facebook komen ya. Nanti saya akan share di situ. Di situ ada token ya. Tokennya silakan di dituliskan farmakologi dengan huruf kapital besar ya, farmakologi dengan huruf kapital besar. Silakan absen di situ ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di pertemuan minggu depan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.